Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang IPO perusahaan PT Inta Golub Link Resto Tbk atau bisa disingkat dengan kodok emiten yaitu Golub. Bergerak dalam bidang jasa konsultasi manajemen dan pengolahan lapangan golf pengembangan properti. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Perusahaan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Terbatas PT Demlan Pecatu Golub nomor 32 tanggal 22 Februari tahun 2005. Dibuat di hadapan Robert Purba SA Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat keputusan nomor C06146. Perusahaan merupakan suatu perusahaan terbatas yang didirikan pada tanggal 9 Juni tahun 2014 dan menjalankan kegiatan usaha sebagai distributor alat kesehatan. Kegiatan usaha perusahaan sesuai dengan anggaran dasar pasal 3 Akta Pendirian Perusahaan adalah dalam bidang golf saat ini. Perusahaan telah menambah kegiatan usahanya melalui entitas anak. Perusahaan kini bergerak di bidang jasa konsultasi manajemen dan pengolahan lapangan golf serta pengembangan properti dan fasilitas pendukungnya melalui entitas anak. Pengolahan lapangan golf dilakukan oleh entitas anak yaitu NKG dan SGU. Sementara itu pengembangan properti dan fasilitas pendukungnya hanya dilakukan oleh NKG. Kegiatan usaha perusahaan berdasarkan anggaran dasar dan atau KBLI adalah aktivitas konsultasi manajemen lainnya yaitu KBLI 70209. Namun kegiatan usaha perusahaan yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah jasa konsultasi manajemen dan pengolahan lapangan golf, pengembangan properti, serta fasilitas pendukung melalui entitas anak. Untuk alamat emiten yaitu di Desa Kadu Manggu, Kecamatan Madang Bogor 16810 Jawa Barat. Situs perusahaan emiten ini yaitu http://golublinkresto.co.id. Nah, itu dia teman-teman untuk ringkasan untuk golub ini. Nah, kita sudah lihat teman-temannya. Nah, sejarahnya kapan dibangun. Nah, ini dia. Nah, ini juga sudah saya ringkas teman-teman tentang nama tuh perusahaan untuk ringkasan perusahaan golub ini. Itu dia. Oke, kita lanjut ke ini dia bentuknya teman-teman. Nah, ini adalah lapangan golf di Kuta teman-teman. Ada 3 lapangan golfnya teman-teman itu. Nah, teman-teman bisa cek sendiri untuk di website yang tadi teman-teman. Ya, lapangan golfnya ini cukup menarik banget teman-teman. Luas banget. Dan juga untuk saham golf ini punyanya cucunya Soeharto teman-temannya, anaknya Tommy Soeharto. Nah, nanti saya bahas ya itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia teman-teman 3 lapangan golfnya. Ada di Kota Golf di Bali, Palm Hill yaitu di Bogor, terus juga Backlog di ini ya teman-temannya. Nah, di Belitung ini itu. Oke, kita lanjut ke informasi perusahaan IPO nih. Jumlah saham ditawarkan adalah 3 miliar 100 juta lembar saham. Dari total saham dicatatkan yaitu 15,02%. Harga penawaran rentang dari 200 sampai 230. Dana diperoleh sekitar 620 miliar sampai 713 miliar. Untuk penawaran awal yaitu di tanggal 20 Juni sampai 25 Juni tahun 2024. Untuk penawaran umum di tanggal 2 Juli sampai 4 Juli tahun 2024. Untuk pencatatan saham yaitu di tanggal 4 Juli tahun 2024. Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia di tanggal 8 Juli tahun 2024. Untuk underwriternya yaitu IP, Samuel Sekuritas Indonesia, CP, KB Perbelio Sekuritas, LG, Trimega Sekuritas Indonesia Tbk, MG, Semesa Indopes Sekuritas masuk ke papan utama itu. Nah, kalau kita lihat si underwriternya nih punya bandel semua ya teman-temannya, penggaknya nih bandel semua nih. Wow, menarik banget ya teman-temannya. Dan juga pastinya nih untuk penyataan nanti besar karena jumlah lotnya aja 31 juta lembar. Kalau kita sih untuk jumlah lotnya aja 31 juta lot teman-teman itu. Nah, kalau di lembar saham ya 3,1 miliar teman-teman itu. Oke, kita lanjut ke rencana penggunaan dana yang diperoleh dari penawaran umum ini. Nah, yang pertama, sekitar 87,53% akan digunakan perusahaan untuk melakukan setoran modal kepada entitas anak yaitu NKG. Kemudian akan digunakan oleh NKG dengan rincangan sebagai berikut. Yang A, sekitar 67,32% akan digunakan oleh NKG untuk belanja modal berupa pembangunan hotel bintang 6 Luxury Boutique Hotel di Hall 15 The Cliff Hanger kawasan Pecatu Indah Resto Jimbaran Bali.
Lalu yang B-nya sekitar 11,22% akan digunakan oleh NKG untuk belanja modal berupa pembelian lahan seluas 11.332 meter persegi yang berada di depan Luxury Boutique Hotel sebagai sarana pendukung hotel bintang 6 tersebut. Yang C, sekitar 3,65% akan digunakan oleh NKG untuk belanja modal berupa pembangunan neokota Golf Villa beserta fasilitas pendukung yang berada di kawasan Pecatu Indah Resto Jimbaran Bali. Dan yang D-nya sekitar 5,34% akan digunakan untuk modal kerja yang kemudian oleh NKG akan digunakan antara lain namun tidak terbatas pada biaya pemasaran, biaya perawatan, lapangan serta biaya operasional lainnya diguna mendukung kegiatan usaha NKG. Yang kedua, sekitar 5,34% akan digunakan perusahaan untuk makan setoran modal kepada entitas anak yaitu SGU. Kemudian akan digunakan oleh SGU untuk antara lain namun tidak terbatas pada biaya pemasaran, biaya perawatan lapangan serta biaya operasional lain guna mendukung kegiatan usaha SGU. Lalu yang ketiganya, yang terakhir, sisanya akan digunakan untuk modal kerja perusahaan antara lain namun tidak terbatas pada biaya operasional perusahaan antara lain namun tidak terbatas pada gaji karyawan, biaya perawatan dan utilitas serta biaya untuk keperluan kantor guna mendukung kegiatan usaha perusahaan ini. Nah, itu dia teman-teman. Jadi, untuk rencana penggunaan dana ini ya cukup menarik ya untuk modal kerja dan juga belanja modal teman-teman itu. Ya seperti pembelian tadi teman-temannya, ada juga beli untuk lahan juga. Nah, mungkin untuk memperluas nama tuh lapangan golfnya itu. Oke, kita lanjut ke struktur pemegang saham teman-teman. Nah, sebelum IPO nilai nominalnya 25 per saham. Kalau kita sih ada yang pegang yaitu BPG, MPP. Nah, untuk lebih jelasnya untuk kepanjangannya teman-teman bisa cek untuk purpose-nya. Ini saya ringkas saja ya teman-temannya itu. Nah, lalu modal ditetapkan dari setelah penuh ada sekitar 20.636.760.000 lembar saham. Wow, lumayan besar juga ya teman-temannya itu. Ya, dibagi ke masyarakat ya sekitar 3,1 miliar teman-teman itu dia. Yang paling banyak adalah BMG ini itu. Oke, kita lanjut ke pembatasan atas saham yang dikeluarkan sebelum penahanan umum ini. Berdasarkan POJK nomor 25 tahun 2017, semua pihak yang memperoleh saham perusahaan dengan harga pelaksanaan di bawah harga penahanan umum perdana saham dalam jangka waktu 6 bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK, maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atas seluruh saham yang dimiliki sampai dengan 8 bulan setelah penyataan pendaftaran sehubungan dengan penahanan umum perdana menjadi efektif itu. Nah, ini banyak teman-temannya, saya ringkas saja ya teman-temannya. Nah, ini ada ada BPG, ada MPP. Nah, kita langsung saja teman-teman. Seluruh pemegang saham di atas berdasarkan surat pernyataan tertanggal 5 April tahun 2024 tidak akan mengalihkan baik seluruh maupun sebagai saham-sahamnya di lock up yang dimiliki sampai dengan 8 bulan setelah pernyataan pendaftaran dalam rangka penahanan umum perdana saham perusahaan menjadi efektif berdasarkan POJK nomor 25 tahun 2017. Nah, itu dia teman-teman. Oke, kita langsung saja. Berdasarkan surat pernyataan tanggal 18 Maret tahun 2024, Haji Hutomo Mandala Putra SH selaku pengendali perusahaan menyatakan tidak akan melepaskan pengendalian atas perusahaan sekurang-kurangnya 1 tahun setelah pernyataan pendaftaran penahanan umum perdana saham perusahaan menjadi efektif. Nah, jadi kalau kita sih katanya di lock up ya teman-teman, nggak boleh mengalihkan sahamnya si BPG dan juga MPP nih, itu dia. Oke, kita masuk ke struktur kepemilikan perusahaan ini teman-teman. Nah, mungkin teman-teman jelas ya kalau dilihat teman-temannya ini. Nah, Haji Hutomo Mandala Putra ini paling banyak teman, 60%. Nah, ini ada PT Humus ya teman-temannya. Nah, Humpus ini PT Humpus Land. Nah, ini dia PT Bali Pecatu Galaha. Ini juga Mandala Tama Permai. Nah, ini lalu masuk sini. Ini juga ini dia bentuknya. Ini lapangan golfnya juga itu. Restonya ini teman-teman itu. Nah, jadi Bapak Hutomo ini adalah sebagai pengendalian teman-teman itu. Oke, kita lanjut ke laporan posisi keuangannya. Nah, kalau kita lihat sih untuk aset lancarnya ya di tahun 2001 ke tahun 2022 mengalami peningkatan. Lalu di tahun 2023 nyata meningkat lagi. Lalu aset tidak lancarnya
dari tahun 2001 ke tahun 2022 mengalami peningkatan, tapi di tahun 2023 nih meningkatnya itu sangat drastis teman-teman, 7,5 triliun. Wow, ini sebingung ya, dapatnya dari mana? Nah, saya belum baca full sih seterusnya itu. Jadi untuk total asetnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Nah, mungkin tetap bertanya, wah ini lapangan golf kenapa IPO? Perusahaan nggak ini katanya. Nah, lapangan golf bisa IPO. Coba lihat dulu asetnya. Asetnya aja 7,7 triliun. Bandingnya IPO lain yang kecil semua, belum tentu punya aset seperti ini 7,7 triliun itu. Ya, jangan samakan sama saham-saham lain yang kecil, itu dia. Jadi ya kalau kita lihat sih ini skala besar ini teman-teman. Dan juga masuk ke papan utama 7,7 triliun ini itu. Lalu kita lihat untuk utangnya. Untuk jangka pendeknya kalau kita lihat sih di tahun 2001 ke tahun 2022 ternyata mengalami peningkatan. Lalu di tahun 2023 ternyata mengalami penurunan. Untuk jangka panjangnya kalau kita lihat sih dari tahun 2001 ke tahun 2022 mengalami penurunan. Di tahun 2023 jadi menurun lagi. Jadi kalau kita lihat untuk total hutangnya dari tahun 2001 ke tahun 2022 mengalami peningkatan, di tahun 2023 mengalami penurunan. Nah, kalau kita lihat untuk hutangnya aja kecil banget ya teman-temannya, lebih besar ekuitasnya itu. Nah, jadi untuk ekuitasnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, itu dia. Nah, jadinya kalau kita lihat sih pastinya untuk policy ini cukup murah dan menarik banget. Oke, coba kita lihat dulu untuk laporan laba ruginya. Nah, kita lihat untuk pendapatannya di tahun 2021 ke tahun 2022 ternyata mengalami peningkatan. Lalu di tahun 2003 meningkat lagi dia itu. Nah, harga pokok pendapatan juga ini teman-temannya. Nah, laba ruginya, beban penjualan juga, dan juga kita langsung saja lihat nama tuh laba rugi tahun berjalannya. Kalau kita lihat sih di tahun 2001 dia minus, mengalami kerugian. Meskipun dia mendapatkan pendapatan tapi dia mengalami kerugian ya. Mungkin karena beban administrasinya itu lumayan besar, beban penjualan juga besar, dan juga untuk pajaknya itu. Jadi ya dia minus dia teman-teman. Tapi di tahun 2022 dia mencetak laba teman-teman. Lalu di tahun 2023 dia mencetak laba lagi hampir 100% lebih ya teman-teman, itu dia. Nah, jadi kalau kita lihat sih untuk laba tahun berjalannya dari tahun ke tahun dia mengalami peningkatan, itu dia. Oke, kita lanjut ke rasio keuangannya. Nah, kita lihat saja untuk pertumbuhan persennya teman-teman ya. Nah, ini dia. Untuk pertumbuhan penjualan netonya ya lumayan meningkat ya teman-temannya. Nah, kita langsung saja untuk melihat nama tuh laba komprehensif periode berjalannya. Nah, dia sempat rugi, tapi di tahun 2022 meningkat ya. Lalu di tahun 2023 tuh meningkatnya tuh lumayan cukup drastis dia teman-teman, itu dia. Nah, untuk jumlah ekuitas saja meningkatnya juga sangat drastis. Untuk utangnya dia mengalami penurunan teman-teman. Asetnya aja meningkat sangat drastis juga, itu dia. Oke, kita masuk ke kebijakan dividen teman-teman. Nah, setelah Pendanaan Umum Perdana Saham Perusahaan memiliki kebijakan untuk membayarkan dividen dengan rasio sebanyak-banyaknya 30% dari laba tahun berjalan konsolidasi perusahaan yang dimulai dari tahun buku 2004 dalam bentuk uang tunai kepada seluruh pemegang saham perusahaan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Namun, dengan tetap memperhatikan posisi keuangan atau tingkat kesehatan perusahaan dan keputusan rapat umum pemegang saham. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa baca prospektus di bab 10 ya teman-teman untuk kebijakan dividen itu. Nah, jadi dia mau bagi dividen dimulai tahun buku 2004, artinya di tahun 2025 dia mau bagi dividen teman-teman, itu dia sebanyak 30%. Menurut saya sih cukup menarik juga sih, tapi gak terbesar ya itu. Oke, kita masuk ke policy golop teman-teman. Untuk harga di 200 dan juga di 230. Untuk PBP-nya di 200 yaitu 0,54 kali, untuk 230 0,63 kali. Untuk PEL-nya di 200 yaitu 68,59 kali, untuk 230 yaitu 78,88 kali. Untuk BP-nya sama 367,39, untuk DEL-nya sama 2,41%, untuk OI-nya 0,79%, untuk EPS 2,92. Untuk jumlah saham disetorkan penuh adalah 20,6 miliar. Untuk ekuitas yaitu 7,5 triliun. Untuk laba bersih yaitu 60 miliar. Untuk total hutang yaitu 182 miliar. Untuk market cap di 200 yaitu 4,1 triliun. Untuk market cap di 230 yaitu 4,7 triliun. Nah, kalau kita lihat ya, untuk policy untuk golop ini murah banget ini teman-teman. Ya, menurut saya sih itu murah sih. Sejak saya bahas untuk di tahun 2024 ini ya teman-teman ya.
dari saya lihat untuk IPO, nyata paling murah ini adalah IPO saham Golop teman-teman. Valuasi aja PBB-nya aja 0,54 kali teman-teman. Hutangnya aja kecil banget ini teman-teman, 182 miliar. Ya kalau misalkan dia cetak laba, bisa saja dia lunasi utang, kosong utangnya. Dan juga dia mau bagi dividen juga 30% dengan laba 60 miliar ini. Lumayan cukup menarik ya teman-teman. Lumayan besar juga sih dapatnya ya. Tapi ya tergantung juga jumlah sahamnya disebabkan tadi lumayan besar juga. Itu dia. Ya, menurut saya sih policy untuk Golop ini cukup menarik banget teman-teman. Pastinya akan digoreng bandal ya teman-teman. Oke, kita masuk kesimpulan. Nah ini mungkin teman-teman tunggu ya. Yang pertama, kinerja perusahaan saham Golop dari tahun 2001 ke tahun 2000. Salah pulak nih. Usui. Oh, nak 10. Oke, kita lanjut kesimpulan. Yang pertama, kinerja perusahaan saham Golop dari tahun 2001 ke tahun 2023 mengalami peningkatan dari segi pendapatannya. Nah, seperti kita lihat tadi teman-temannya, nyata dia mengalami peningkatan yang sangat luar biasa ya teman-teman itu. Yang kedua, tujuan pengguna dana lumayan menarik untuk belanja modal dan juga modal kerja. Seperti yang kita lihat tadi teman-teman, rencana penggunaan dananya itu. Yang ketiga, untuk underwriter dari IPO saham Golop adalah IP, CP, MG, LG yang sangat menarik. Karena itu adalah broker bandar semua ini yang awalnya teman-teman. Nah jadi yang awal untuk Golop ini adalah broker bandar teman-teman. Tahu sendiri bandar mainnya gimana. Nah itu dia, pastinya akan digoreng ya teman-teman. Oke, coba kita lihat dulu untuk recordnya. Nah contohnya seperti IP. IP ini ya sering banget nama tuh nampung di harga di atas dia teman-teman. Sering banget nyagain harga dia itu. Oke, coba kita lihat untuk di tahun 2001 WMPP minus, WMU 2 kali ALA, MTEL minus dia. Untuk di tahun 2023 Pigo kuning, NS 6%, Awan 4 kali ALA. Nah, Awan aja dia ALA ya teman-temannya. PKTL 11%, AMN 3%, PLOK 13%. Nah, seperti PKTL aja bisa naik dia, dijagain harganya. Terus juga AMN aja bisa naik sampai saat ini teman-teman. Kemarin itu sempat nyentuh 15.000 AMN, itu dia. PGO juga sih jagain, NS juga dijagain, sempat juga begal ya, itu. Tapi ya kalau IP ini mainnya nih perlahan-lahan, itu dia. Oke, coba kita lanjut lagi di tahun 2024-nya Ali sempat multi begal ya teman-temannya, mau menyentuh ke 800 dia harganya. Nah, lalu Lab juga begal, tapi naik itu perlahan. Sampai saat ini aja sudah mau menyentuh ke 300 kalau nggak salah teman-temannya untuk Lab ini itu. Nah jadi kalau menurut saya sih untuk saham sekuritas Indonesia untuk IP ini sangat menarik sebagai underwriter karena dia jagain harganya itu. Lalu MG ada. Nah kita tahu MG teman-teman. MG yang awal sering banget bagus dia teman-temannya ya, apalagi yang sering banget main Golop ini ya bandar MG teman-teman. Itu pastinya saham untuk Golop ini akan digoreng oleh bandar MG teman-teman itu. Oke, kalau kita lihat untuk tahun 2020 ya semua ya teman-temannya. Di tahun 2021 bervariasi untuk Bino 21%, untuk MK minus 2%. Untuk tahun 2022 ya semua ya teman-temannya. Di tahun 2023 hanya BDKR 15%, untuk Teguh 1 kali ALA. Sempat 2 kali ALA taruhnya kena guyur teman-teman, sama seperti BDP ini. Nah, kalau kita lihat untuk underwriter MG ini atau broker MG ini jangan dilakukan lagi. Kemungkinan besar ya pastinya dia akan nembok di hari pertama teman-teman untuk jagain harganya. Atau mas baliknya ada CP nanti ya teman-temannya. Nanti saya bahas juga CP. Nah, MG baru hari ini dia ngawal ya teman-temannya di tahun 2024 ini. Dan juga ada bandar MG. Apalagi MG itu banyak sekali bandarnya teman-teman. Pastinya banyak dana besar yang akan ikut untuk IPO saham Golop ini. Karena mereka tuh senang juga main Golop. Saya aja kemarin main Golop, lumayan enak sih main Golop. Senang juga saya main Golop teman-teman itu. Oke, kita lanjut ke Trimega sekuritas LG ya. Nah LG ini jangan dilakukan lagi, takil mahal lumayan banget teman-teman itu. Di tahun 2018 hanya DIPA 13%, sisanya ALA. Di tahun 2019 bervariasi tapi semua itu naik ya teman-temannya. Di tahun 2021 hanya APIA 1 kali ALB. Untuk di tahun 2022 hanya GoTo 13%, sisanya ALA semua. Nah di tahun 2023
MBMA sama PKTL 11% ya teman-temannya. Nah ini sama IP dengan LG, dia ngawal ya teman-temannya. Nah jangan diragukan lagi untuk LG ini itu. Lalu Maha 2 kali ala dia teman-teman. Sempat juga Maha nih bagel teman-temannya, lebih dari bagel sih, sempat multi bagel dia untuk Maha nih, yang awalnya LG. Lalu Cyber, nah Cyber ini juga ngawal di ini juga ya teman-temannya, LG juga ngawal sama CP dia kemarin tuh. Nah menarik dia teman-teman. Mutu 1 kali A, menarik teman-teman. Nice sempat mau A tapi nggak jadi. Nah Nice ini juga kemarin tuh barengan sama LG, CP dan juga I. Nah kalau nggak salah sih, atau IP kalau nggak salah. Nah itu dia, jadi ngawal tuh cukup menarik semua teman-teman. Ya jangan dilakukan lagi. Underwater 3 mega sekuritas LG ini ya cukup menarik teman-teman itu. Lalu yang terakhir adalah CP, KB Pavilion Sekuritas, MTEL minus, BNPP minus. Nah GoTo 13%, Rapi 1 kali ala, Beli Kuning dan MKTL 8%. Di tahun 2023 Halo 17%, Smil 2 kali ala, MLC dikarenakan papan akresasi 5 kali ALB, IOTF 1 kali ala. Nah IOTF bisa ala ya karena si CP ini yang nembok ala dia teman-teman, kan dia collab sama AHA, dia berani nembok dia teman-teman, nembok dan besoknya langsung turun dia temannya, diguyur oleh CP karena di hari pertama dia nembok, besoknya dijualan itu. Lalu Nes, nah Nes juga sempat begal teman-temannya. Nah sama seperti LG tadi, dia ngawal sama-sama ya, jadinya bagus dia teman-teman. Terikutnya nih ya tidak pernah mengecewakan, apalagi MG, CP, IP, LG semua itu bandel semua teman-teman, karena sekuritas yang paling bagus semua teman-teman. Jangan diragukan lagi ini saya salut sih si ownernya Golub ini, berani nama tuh ngajak broker yang andalan bagus semua teman-teman. Pastinya saham Golub ini mau digoreng pastinya, gak mungkin dia mau ngajak broker underwaternya bagus-bagus semua ini. Ya kalau jelek ya pasti ya pilih yang lain dia, malahan dia pilih yang bagus dia untuk ngawal sahamnya nih mau digoreng, apalagi harga itu dimulai dari 200 sampai 230 itu. Yang keempat, IPO saham Golub tergolong lumayan terlalu murah valuasinya, yang saya bahas dan lihat valuasi ini. Nah mungkin di tahun 2024 yang pernah kita bahas ya teman-temannya, kalau teman-teman ikuti dari saya, valuasi yang paling murah itu adalah Golub menurut saya. Kenapa? Karena PBP-nya aja di bawah 1 teman-teman. Kalau kita tadi 0,54 kali, kecil banget ya teman. Untuk PBP-nya, untuk valuasi Golub ini tergolong murah banget teman-teman. Ini tergolong sangat murah banget nih teman-teman. Kapan lagi ada valuasi seperti ini? Nah kalau teman-teman tanya untuk jangka panjang, nah saya masih agak ini ya teman-temannya. Ya mungkin kita masih tetap nama itu IPC aja nanti itu. Yang kelima, IPO saham Golub kemungkinan akan barengan sama Lab. Nah mungkin teman-teman galau juga ya, kalau Lab ini kan YG kan underwater juga bagus. Nah pastinya dana kita akan terpecah atau banyak yang akan ikut IPO saham Golub ini. Ya pastinya untuk saham Golub ini jatahnya gede, lumayan besar pastinya, karena jumlah lot aja besar. Terus juga ya underwaternya menarik banget. Nah lalu ini punya anaknya Soeharto ya teman, ini anaknya Tommy Soeharto ya teman-temannya, atau cucunya Soeharto, yaitu si Dharma teman-teman. Nah mungkin teman bisa lihat untuk di prospektusnya dan juga di berita juga ada pasti anaknya Tommy Soeharto mau IPO saham Golub itu. Target berapa? Ya saya anggap saja sih bonus, karena untuk IPO saham Golub ini lebih cocok memakai momentum jangka pendek, yaitu IPC aja. Yang penting kita cuan aja teman-teman itu. Ya kalau saya lihat sih untuk Golub ini untuk jatahnya nggak jauh beda seperti Ali teman-teman itu. Ya mungkin di tahun 2024 untuk di bulan Juli ini yang bagus adalah Golub. Selain Blast juga bagus, Golub juga bagus. Nah Golub ini mungkin banyak incaran teman-teman, pasti banyak yang akan ikut dan juga promo pastinya itu. Ya yang penting teman-teman tetap hati-hati ya itu. Ya namanya saham tuh kita tidak ada tahu teman-teman, itu dia. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya tentang pembahasan untuk saham Golub. Nah nanti saya akan bahas lagi untuk part keduanya. Nah ini part 1 ya teman-temannya, karena kita belum tahu berapa sih jatah untuk underwaternya nih.
IP, CP, MG, LG nih. Nah, kita belum tahu teman-teman berapa sih jatahnya. Kita lihat nanti, kita analisa kembali nanti itu. Nah, jadi kalau teman-teman sudah cuan jangan lupa main golop. Saya aja senang main golop. Ya, main golop ini ya kita refreshing, ngilangin stres, itu dia. Kita bisa cuan juga dari saham golop ini. Dan ini saham yang pertama baru IPO, yaitu saham golop yang belum ada di bursa ini. Biasa sih belum ada di bursa ini ya cukup menarik teman-teman, karena belum ada, itu dia. Nah, menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman akan ikut atau skip? Ya, mungkin kalau disamakan seperti punya Tommy Soeharto, seperti GTSI, Humi, ya mungkin agak kurang menarik ya teman-temannya. Tapi ya kalau kita lihat seperti ini ya, menurut saya sih cukup menarik. Ya, semua itu tergantung sama teman-teman, itu aja. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.